Bapa, tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan kehadiran Bapa di dalam setiap kata dan kalimat, sehingga setiap kata dan kalimat yang disampaikan yang adalah perkataan Tuhan yang mampu melindungi, memberkati, memelihara kami, menyertai kami, menjadi benteng perlindungan di dalam seluruh perjalanan rumah tangga kami, hubungan-hubungan kami. Kami butuh tangan Tuhan untuk merangkul kami bersama di dalam anugerah Tuhan. Kami mau berjalan di dalam rancangan Tuhan. Kami mau ada di situ, berbangga, bersuka cita untuk menikmati persekutuan dengan Bapa, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan-Mu, dan hidup di dalam kasih Tuhan dan anugerah-Mu yang kami butuhkan Tuhan dalam kami menjalani rumah tangga kami khususnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Allah dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kami minta di dalam nama Yesus, tidak boleh ada benih firman-Mu yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri, tapi tanah yang baik dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menikmati Tuhan. Kami menjadi rumah tangga karena disitulah surga bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang adalah nama di atas segala nama. Kami sampaikan doa jeritan hati ini di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang percaya dan pastikan hidupnya diberkati. Katakan sama-sama dengan saya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Udah kuat. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Kita akan berbicara tentang keluarga. Tapi saya mau memilihnya begini. Saya tidak berbicara tentang yang sudah biasa-biasa, tapi saya mau berbicara tentang tipe keluarga atau spirit yang sedang hidup di dalam keluarga akhir-akhir ini, yaitu spirit kefasikan dan kemunafikan yang sedang hidup di dalam keluarga. Kenapa ini penting saudara? Kami doa kami mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan yang lain tidak ada punya kerinduan supaya keluarga kerajaan Allah yang ada di sini tidak boleh hidup di dalam kefasikan dan kemunafikan. Hidup di dalam transparansi suami istri dan anak-anak. Betapa pentingnya dasar ini harus dibangun di dalam keluarga kita, apalagi keluarga hamba Tuhan, apalagi keluarga yang mau melayani Tuhan. Ini betapa pentingnya saudara, supaya keluargamu boleh menjadi surga bagi saudara untuk dinikmati, bukan medan pertempuran. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya. Saudara, kita baca satu ayat, yaitu Amsal 16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat yang keempat. Dia bilang begini, Tuhan
segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saya ulang sekali lagi. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara yang sama-sama kita dicintai Tuhan, pada pagi hari ini, khususnya bulan ini, Sinode Gereja Bethel Indonesia, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu, bahwa bulan ini bulan keluarga. Saya rasa kalau Sinode menetapkan bahwa bulan ini adalah bulan keluarga, artinya betapa amat pentingnya wadah ini harus dibangun, diperhatikan, ditata, bukan dengan sesuai dengan pengajaran-pengajaran dan didasari dengan dogma-dogma yang lain, tapi ini harus didasari dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya keluarga itu ada hormat, takut akan Tuhan di dalam keluarga. Ini amat sangat penting. Kalau di dalam keluarga iblis sudah curi rasa hormat, takut, pujian, penyembahan akan Tuhan di dalam keluarga, Anda bayangkan, dari keluarga lah asal segala-galanya. Anak bisa menjadi anak yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Ini asal produk keluarga, bukan produk dari pasar sana, bukan. Dari dalam keluarga lah. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, pada waktu manusia diciptakan pertama, Tuhan menyiapkan Taman Eden, paradise, yang artinya sebuah taman di mana Tuhan turun untuk berkonsultasi, untuk bersekutu, membangun sebuah relasi dengan anak-anak Tuhan, khususnya Adam dan Hawa pada waktu itu, saudara. Dan Allah rindu sampai akhir zaman ini kita harus menikmati ini. Keluarga bukan medan pertempuran. Keluarga bukan tempat kita bersaing siapa yang lebih. Keluarga atau rumah tangga kita bentuk bukan untuk apa-apa, saudara. Kita akan lihat di sini. Saya baca sekali lagi firman Tuhan yang tercatat di sini tadinya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Yang pertama yang perlu saya dan saudara tahu, sadar sungguh-sungguh, Tuhan ciptakan saya dan saudara untuk menyembah Dia, untuk membangun sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan, di mana rumah tangga harus tampilkan karakter-karakter ilahi dalam kehidupannya. Kalau saudara lihat di dalam Maleakhi pasal yang kedua, kita lihat dulu di situ. Maleakhi kita lihat ayat 16. Sahabat, saya lihat dulu ada kalimat yang saya akan persoalkan di situ. Kita baca saja mulai dari ayat yang ke-15. Dia bilang begini, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu?
Saya tidak baca lagi, karena itu inti. Ketika kita membentuk keluarga yang dirindukan Tuhan, akan menjadi sebuah produk yang akan menghasilkan sebuah generasi di mana anak-anak itu dicetak dengan satu spirit bahwa mereka takut hormat akan Tuhan. Mereka menjadi surat yang terbuka bahwa keluarga yang rohani, keluarga yang cinta Tuhan adalah modelnya begini. Amin. Setuju? Saudara, Tuhan punya tujuan. Bukan sembarangan Tuhan itu menciptakan kita, saudaraku. Dia punya tujuan. Dan yang dirindukan dari keluarga adalah betul-betul saudara hidup menyenangkan hati Tuhan. Makanya betapa amat sangat penting orang tua memberikan sebuah teladan yang memuliakan Tuhan. Karena anak itu hasil cetakan sebetulnya. Saya tidak terlalu percaya, iya betul, kami ada di dalam ini begini. Tetapi mereka juga ini produk dari omong kosong. Tidak bisa itu, saudara. Tugas orang tua itu bukan cuma melahirkan, memelihara, yaitu dalam arti berikan uang, berikan bukan. Tugas orang tua memelihara dan mengecek sampai di mana hubungan anak ini sama Tuhan. Cek setiap hari bila perlu. Kenapa ini amat sangat penting, saudara? Keteladanan hidup saudara akan mempengaruhi spirit anak-anak. Karena mereka itu sebuah surat yang belum tertulis apa-apa. Dan cetakan-cetakannya, tulisan-tulisannya itu keteladanan orang tua. Coba bayangkan kalau orang tuanya jadikan rumah tangga itu kebun binatang. Coba bayangkan rumah tangga itu dijadikan sebuah medan pertempuran, tempat persaingan. Siapa yang lebih banyak punya potensi? Siapa yang gajinya besar? Siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih hebat? Saya percaya anak-anak akan keluar dan punya karakter yang mirip. Setidak-tidaknya 75% cetakan itu berhasil dicetak. Tidak bisa bilang tidak, saudara. Tanggung jawab saya dan saudara supaya mendoakan anak-anak ini, supaya mereka menjadi generasi ilahi, generasi yang menyenangkan Tuhan, generasi yang punya spirit takut hormat akan Tuhan. Di dalamnya tidak boleh ada yang lain. Dalam nama Yesus. Amat sangat penting. Bukan dalam arti keluarga hamba Tuhan itu sudah oke banget. Tidak, ada juga separuh yang abu-abu. Tetapi saudara, sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apakah kami tidak boleh sampaikan? Harus. Kenapa harus? Kita belajar ini bersama-sama, bukan karena kami sudah berdiri di mimbar ini lalu sudah oke. Sudah sempurna. Tidak bisa jumpa Yesus dulu baru mencapai sebuah kesempurnaan karakter. Makanya amat sangat penting kita perhatikan karakter. Kenapa saudaraku di dalam Tuhan? Pada waktu awal mula kita membentuk keluarga atau pacaran, lihat dulu sama-sama atau tidak. Nilainya sama atau tidak, spiritnya sama atau tidak, cinta Tuhan atau tidak, melayani Tuhan atau tidak bila perlu. Ini amat sangat penting kriteria-kriteria ini, supaya nanti sampai di dalam rumah tangga ini bukan menjadi sebuah persoalan, sebuah pertentangan yang harus dipersatukan lebih dulu. Tidak. Sebastian kau di luar, pilih memang baik-baik. Makanya ada hamba-hamba Tuhan
berkata bilang begini, sebelum kau masuk di dalam rumah tangga, engkau buka matamu lebar-lebar, selebar-lebar mungkin. Bila perlu engkau keliling sebuah penjuru. Tapi ketika engkau sudah ada di dalam rumah tangga, sudah diikat dengan sebuah janji perkawinan pernikahan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah menjadi satu daging, itu dilarang buka mata. Tutup mata rapat-rapat sekalipun ada yang tercantik di sampingmu. Ya harus itu, saudara. Ini saya belajar, saya mati kebetulan latar belakang hidupnya ini amburadul di bagian itu. Saudara jangan bilang kami ini terlalu tidak, sudah belajar setengah mati supaya bencana umur yang masih ada ini betul-betul Tuhan percayakan dan kami bertanggung jawab. Korbankan segala-galanya untuk mendapatkan karakter Bapa dalam hidup saudara. Apa untungnya saudara dipakai Tuhan lalu karakter amburadul? Tidak ada keuntungannya. Saya tidak yakin 100% bahwa kita akan masuk surga. Makanya beberapa kali yang lalu mungkin ada orang yang bilang begini, arogan kalimat itu. Tapi saya percaya ada dasar firman Tuhan. Sepanjang ada dasar firman Tuhan saya tahu, dan itu betul-betul firman yang tertulis, saya pasti ngomong. Apa itu saudara? Ini perkataannya sedikit pedas, tapi bukan dalam arti ini bukan obat bagi saya dan saudara. Tidak pernah ada obat itu yang manis, kecuali mungkin obat tamadamai yang agak manis. Selain itu pahit semua. Ya. Hanya saya tidak terlalu mengerti obat-obat. Ini orang bagian farmasi. Saudara, saya bilang begini, saya tidak terlalu yakin bahwa seluruh jemaat yang ada dalam gereja pasti masuk surga. Bukan kita maksud saya. Ada di luar sana mungkin saja. Ini kan saya juga tidak terlalu, artinya ada kemungkinan di dalamnya, saudara. Karena kita ini kan bukan harus sempurna, kita harus lihat, oh kalau yang ini ada segi negatifnya begini, karena harus itu. Tidak bisa bilang begini, saya harus positif terus. Dengan itu betul ini firman Tuhan. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, kita juga harus melihat kecurigaan. Coba di polisi, saudara baru sertifikat beberapa kata kesaksian saudara, dia sudah nilai begini-begini, dari negatif sampai positif, dia nilai semua. Yang kedua saya bilang saudara, saya tidak terlalu yakin seluruh pelayan Tuhan, pendeta, gembala, evangelis yang pasti masuk surga. Ada juga kan pendeta akhir hidupnya selingkuh. Ada, betul ada. Saya bukan dengar saja, saya betul-betul saksikan. Saya tidak tahu dia masuk surga. Syukur-syukur pada waktu dia sakit, pada waktu dia di rumah sakit, pada waktu dia di ambang-ambang pintu terakhir, ada sebuah pengakuan. Tapi itu anugerah saudara, karena kita tidak punya anugerah seperti orang yang disalibkan. Amin. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, kita harus punya tekad untuk menghasilkan keluarga yang ilahi. Itu tekadnya saudaraku. Kita akan lihat tipe yang pertama, kefasikan yang sedang tumbuh di dalam gereja, di dalam keluarga sampai di luar juga, bukan cuma di dalam keluarga saja. Ini sudah meluber keluar. Kita akan lihat di surat Yudas ayat yang keempat. Surat Yudas ayat yang keempat. Coba tampilkan kalau bisa. Yudas 1, kan ada satu pasal saja, tak? Dia bilang begini, sebab ternyata ada orang
kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama yang saya mau persoalkan, definisi daripada kata fasik. Tapi saya lebih cenderung untuk lihatnya apa kata firman. Saya lebih cenderung di situ. Setelah saya pelajari, saudara, ternyata definisi fasik secara pandangan Alkitab adalah begini: orang yang berkompromi dengan dosa dan yang tidak berani untuk mengatakan tidak kepada praktek-praktek jenis kejahatan. Saya ulang sekali lagi. Ini untuk menjadi sebuah wawasan pengetahuan bagi kita. Apa sih fasik itu? Mungkin orang yang tidak ada dalam gereja, kan? Atau orang dia yang belum percaya Yesus, kan? Kita akan lihat nanti pengertian daripada ayat ini. Saudara, definisi secara Alkitab daripada kata fasik ini adalah orang-orang yang berkompromi dengan dosa. Kalau kali lalu, dosa itu ada beberapa, saudara, pengertiannya. Ada yang dikatakan hamartos, hamartolos, hamartia. Hamartolos ini menghasilkan hamartia pengertiannya. Jadi artinya saudara menyimpang dari apa yang telah ditetapkan Tuhan. Orang yang berkompromi dengan dosa, orang yang tidak bisa mengambil sebuah tindakan untuk menolak apapun jenis dosanya, ini dia dinamakan fasik. Contoh, ada orang di dalam rumah tangga, entah suami, entah istri, entah anak-anak, bohong kecil-kecil itu dianggap lumrah, tidak apa-apa. Itu kenapa dianggap lumrah, saudara? Kenapa dianggap itu ya tidak apa-apa? Mungkin karena ini dasarnya sudah terbangun. Kenapa saya bilang dasarnya sudah terbangun? Karena ini sudah agak biasa dari dia. Sudah biasa tipu sedikit-sedikit supaya jangan kena risiko. Kan saya bilang kali lalu, saya punya latar belakang hidup. Kalau saya lihat itu mendatangkan risiko buat saya akan cari 1000 macam alasan. Yang penting saya terhindar. Artinya bohong, sudah. Tapi firman Tuhan berkata, bohong kecil, bohong besar, itu dosa yang akan mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Kalau saudara kita balik, risiko daripada orang fasik atau dampak daripada orang fasik, kita lihat di dalam ayat yang kita sudah baca tadi di bagian B-nya. Amsal itu, saudara, 16 itu ayat yang keempat tadi. Haleluya. Dia bilang begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ini yang saya persoalkan. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Mungkin kalau saudara baca Mazmur pasal 73, itu ada beberapa rentetan ayat yang menyebutkan orang fasik itu hidup luar biasa, diberkati Tuhan, tampilan luarnya itu diberkati, begitu luar biasa, tidak pernah sakit, makmur, kekayaannya bertambah-tambah. Tapi orang yang takut akan Tuhan, ujiannya macam-macam. Orang fasik, saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang fasik ini dibuat Tuhan untuk apa? Dia disiapkan untuk hari malapetaka. Artinya begini, saudaraku di dalam Tuhan, akan tiba waktunya apapun yang saudara buat,
apapun yang saudara anggap enteng, sepelekan suami, sepelekan istri, tidak bertanggung jawab dengan anak-anak, ngatur sendiri. Baru-baru beberapa hari yang lalu ada kami punya anak-anak saudara yang mau berpisah hanya karena satu, suaminya dari awal mereka bersatu memang belum secara hukumnya belum sah. Ketika mereka hidup bersama, dari awal suaminya tidak pernah tegur menurut kata mereka, ya bukan menurut kata saya. Dari awal dia mau pergi kemana saja, tidak pernah kasih tahu istrinya, saya mau ke sini dengan tujuannya ini, mau ketemu siapa, berapa lama saya di sana, tidak ada penjelasan. Istrinya sampai berlutut katanya untuk meminta kalau boleh kau berubahlah sedikit. Tapi suaminya tidak pernah berubah, saudara. Dalam segi-segi itu, satu aktor dia punya keuangan sendiri, satu aktor dia punya keuangan sendiri, masing-masing beli sendiri, tidak ada yang tahu. Seharusnya kan namanya satu daging, saudara. Tidak ada bilang, saya mau ke sana, kau mau beberapa hari di sana, terserah kau semau gue. Tidak ada yang diterapkan begitu, saudaraku. Tidak, itu akan menjadi medan pertempuran rumah tangga itu kalau saudara terapkan karakter-karakter yang seperti itu. Amin. Karena dari dalam rumah tangga ini, saudara, menentukan saudara akan menjadi seperti apa. Suami ini seperti apa, istri ini seperti apa, maka akan menjadi dampaknya anak-anak, mereka akan menjadi regenerasinya seperti apa. Ada yang orang bilang, aduh Bapak, saya sudah ajarkan saya punya anak-anak ini Bapak, begini, tapi mereka tidak pernah tahu, mereka tidak pernah menerima, mereka lawan saya lagi, nantang saya lagi. Ada anak-anak yang bisa bilang sama orang tuanya, kau juga. Coba bayangkan. Saya bilang, kalau saya punya anak, bilang sama kamu, kau. Tuhan. Karena begini saudara, saya dulu pernah punya guru. Ketika entah persoalan apa, dia kasar sama mamanya. Bapaknya saudaraku dia kunci dia di dalam kamar, jelasin apa dampaknya daripada tidak hormat akan orang Tuhan. Dia jelasin dampaknya akan seperti apa kau di hari esok. Dia jelasin semua dan dia diharuskan dia pergi minta maaf sama mamanya. Kenapa saudaraku? Itu kan hal yang kecil. Itu bukan hal yang kecil. Kalau dari dini hari itu sudah tidak bisa atur anakku, coba bayangkan dia di umur belasan. Akan jadi seperti apa sikapnya, kata-katanya, komunikasinya. Dengan orang tua saja sudah begitu, apalagi sama orang luar. Saya bilang sama anak saya pendeta, saya hamba Tuhan. Saya bilang, jaga yang utama, jaga nama Tuhan. Makanya di sekolah itu saya sensei di Bu Yeni. Kalau anak saya nakal, atur, tapi kasih tahu saya. Ini amat sangat penting. Ketegasan itu penting. Mungkin kita di bagian-bagian yang lain debut. Dia harus baca firman, dia harus doa, dia harus beribadah. Itu harus. Tidak ada, kalau kau pilih baca firman, baca, kalau tidak. Kalau engkau makan 3 kali, engkau baca firman juga. Harus. Karena dari firman itu akan membentuk saudara. Coba kita lihat kenapa penting baca firman Tuhan. Kita lihat Roma 1 ayat 16 dan 17. Apa kata firman Tuhan saudaraku? Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. 16 dan 17. Dia bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam
tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Apa itu Injil? Kalau saudara baca di dalam pertama Korintus 15, mulai dari ayat 1 sampai ayat 4, Injil itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus hidup mati bagi kita. Bagaimana saudara dibebaskan dari hukum dosa? Bagaimana saudara dibenarkan di hadapan Allah? Engkau dijadikan orang kudus. Bahkan firman Allah berkata bilang begini. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Ini firman Allah. Saudara dengar baik-baik. Ayat yang ke-23. Dia bilang begini, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang apa? Yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara lihat, untuk saudara menjadi manusia yang bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, engkau syarat yang paling pertama, engkau harus dilahirbarukan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Kalau tidak, engkau akan menjadi manusia yang mengikuti sebuah agama yang agamawi, dan engkau dikuasai oleh sebuah spirit yang beribadahnya bukan berdasarkan hubungan, tapi berdasarkan rutinitas. Dia menjadi orang Kristen kalau memang dia punya orang tua Kristen. Coba dia punya nama Muhammad, orang tuanya misal ini contoh, saudaraku ya, pasti dia akan mengikuti itu. Kenapa banyak orang dari seberang, saudara, yang datang percaya sama Tuhan, nyawa mereka pun dipertaruhkan karena mereka berjumpa secara pribadi dengan Sang Pencipta. Amin. Mereka berjumpa, mereka mengalami secara pribadi, mereka menikmati Tuhan yang hebat, yang besar, yang telah bangkit daripada maut. Dan dia naik ke surga, dia ada di sana, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Tuhan kita pemegang kendali, kuasa, otoritas satu-satunya di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Tidak ada lutut yang tidak bertelut sama Tuhan Yesus. Amin. Itulah Injil yang akan berubah saudara. Kalau kita membangun hidup ini di atas dasar baca firman, takut hormat akan Tuhan. Kalau saudara tidak mau dipersiapkan untuk hari bermalapetaka, tidak ada jalan yang lain. Takut akan Tuhan, lahir baru sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Banyak saya mau ralat di sini. Banyak orang yang bilang begini, kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus ditambah rajanya, saudara. Sebab pada waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya saudara menerima sebuah pemerintahan dalam sebuah kerajaan yang engkau harus berdiri, diatur, bukan ngatur diri sendiri. Kenapa banyak orang tidak menang di dalam Tuhan? Kenapa orang-orang tidak menikmati berkat yang daripada? Karena mereka atur dirinya sendiri. Mereka semau gue. Saya datang ke gereja ya saya datang. Saya beribadah ya saya beribadah. Saya baca firman ya saya baca firman. Tidak bisa, saudara. Engkau harus memberi dirimu diatur oleh wewenang Roh Allah. Kita lihat, kalau kita tidak diatur, apa dampaknya dalam status kita? Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Dia bilang begini,
Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Haleluya. Dia bilang begini, saudara. Kita mulai dari ayat yang ke-14 dan 16. Dia bilang begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah siapa? Adalah anak Allah. Tinggal dibanding. Semua orang yang tidak memberi dirinya dituntun, diarahkan, dinasihati, ada di dalam bimbingan otoritas ilahi. Saudara jawab sendiri. Kalau saya yang bilang nanti bilang, lubung kata itu dari dulu sampai sekarang pedis terus. Padahal saya hanya mengulangi apa kata Tuhan. Amin. Karena kata Tuhan itu yang akan membentuk diri kita, saudara. Ada orang Kristen di akhir zaman ini karena mereka sudah terlalu nyaman, sudah berakar di situ. Mereka susah sekali untuk undur dari situ. Ini butuh firman yang mendobrak. Butuh firman. Kalau saudara mau selamat, mau berubah jadi berkat, diberkati Tuhan, berjalan dalam kebenaran, terima firman Tuhan apa adanya. Makanya saya lihat di kursi ini sampai di sana kosong belum. Tidak apa-apa, saya kan hanya guyon ya. Jadi artinya saudaraku di dalam Tuhan, ada tipe orang fasik. Dia hidup di dalam gereja, dia hidup di persekutuan orang percaya. Apa itu? Orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ini sampai menyelusup kepada yang dinamai hamba Tuhan. Saya tidak hamba Tuhan, tapi saya tidak bela. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Karena kita bukan hakimnya lagi. Firman Allah itu hakim, saudara. Makanya beberapa minggu yang lalu, sore mungkin kalau saya tidak salah, ada orang yang habis keluar gereja rokok. Saya perhatikan dari pintu sana, saudara. Ini siapa kira-kira? Sudah pakai helm, bangsu agak gelap. Karena kebetulan gereja sore atau minggu yang lalu-lalu lah, bukan hari ini lagi. Lalu saudaraku, saya tanya sama anak-anak, Pak, saya ada dulu di sana, ada berdiri di pintu sana untuk tunggu jemputan buat adik-adik. Lalu saya bilang begini, siapa sih yang sana? Tahu nih Pak. Dia tahu Pak. Saya sepikir dan punya hati. Kalau ini jemputannya sudah datang, kalau dia masih ada di situ, saya mau tegur. Kalau mau isap rokok kan ada di luar, toh jangan di sini. Ini kan masih halaman gereja. Amin. Iya, saya tidak larang, itu hak asasi. Kalau saya larang kan, saya bilang kau perkosa hak asasi orang. Tapi sebagai pelayan Tuhan yang ada di sini, saya punya hak untuk menyampaikan, memberitahu bahwa di sini bukan tempat untuk merokok. Kalau mau merokok di luar, ada tempat. Saya percaya Pak Gembala tidak akan marah saya. Sudah gue yang salah kok. Kalau salah harus disampaikan, sudah. Mau saudara terima atau tidak terima, itu urusan pribadi, urusan hamba Tuhan menyampaikan apa yang salah dan apa yang benar. Ini amat sangat penting. Yang kedua, kita akan dua saja. Kita lihat saudaraku di dalam Tuhan, Mazmur pasal 10, kita akan hubungkannya nanti ke Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 10 ayat yang ke-4. Mazmur pasal 10 ayat yang ke-4. Dia bilang begini, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Coba saudara bayangkan, tidak ada Allah. Itulah seluruh
pikirannya. Coba saudara bayangkan, orang-orang yang seperti begini ada juga dalam gereja. Dia sangka Allah itu penuh kasih, penuh kemurahan, tetapi dia lupa di dalam Roma pasal 2 betapa tegasnya Allah kita dengan orang-orang yang meremehkan darah anak domba. Kalau di dalam rumah tangga muncul model seperti begini, saya sangat harapkan kita berfungsi dengan sebuah ketegasan. Jangan iya-iya saja, tidak bisa saudara. Kata iya itu di hal yang mana dulu? Kata tidak harus diterapkan kepada sesuatu yang memang murka Tuhan ada di situ. Karena dosa itu tidak mendatangkan kasih karunia, tapi dosa hanya mendatangkan kutuk, hanya mendatangkan murka, hanya mendatangkan kebejatan hidup. Tidak bisa bilang tidak, saudara. Makanya saya beberapa waktu yang lalu saya bilang, saya lihat orang bukan dari seberapa dia dipakai Tuhan, tapi saya lihat orang buah daripada hidupnya menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau dia menyenangkan Tuhan, otomatis hidupnya takut akan Tuhan. Kalau dia buahnya sudah amburadul, saudara, saya juga tidak percaya begini. Ada orang yang gerakan refleks, bukan ucapan yang menyenangkan Tuhan, tetapi ucapannya kata maki. Ada. Kita datang dengan terkejut begini, lalu tiba-tiba dia kaget, kata maki yang keluar. Saya percaya itulah isi hati dan isi pikirannya. Ya sudah. Jangan bilang gini, ini kaget bapak, refleks. Apa yang ada di dalam itu yang meluap. Apa yang ada di dalam, kalau itu apa yang sudah penuh, pasti meluber. Betul tidak? Masa tidak ada di dalam pikiran, tidak ada dalam hati, tiba-tiba keluar aneh. Ya. Sesuatu yang engkau sudah pikirkan, mungkin sudah tenggelam di alam bawah sadar. Ketika engkau gerakan refleks atau mungkin terkejut, itu muncul. Disitulah peran firman Tuhan membersihkan hidup saya dan hidup saudara. Kita baca. Pertama Petrus 1 ayat yang ke-22. Apa kata firman Tuhan? Betapa sangat pentingnya itu, saudara. Ayat yang ke-22. Dia bilang begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Anda lihat, ketaatan kita, tunduk kita sama firman, itu menyucikan bejana hidup kita. Diberkati atau kutuk. Makanya Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah, baru engkau bisa perang sama setan, dan setan keluar. Ada orang, dia tidak tunduk sama Tuhan, tapi dia paksa diri untuk berperang. Tidak bisa, saudara. Anak Skewa itu kan begitu, paksa diri. Dengan nama Yesus yang disampaikan oleh Paulus, aku menyumpahi kamu. Apa kata setan itu, saudara? Orang gila itu. Dia bilang begini, Yesus saya kenal, Paulus itu saya tahu. Kau siapa? Kenapa? Kalau punya hidup juga begitu, lo sok-sok sama saya. Ada orang tidak koreksi dirinya, tapi dia mau koreksi orang lain. Ini jahat namanya. Dia suruh orang lain jangan rokok. Makanya orang tua, jangan suruh anakmu jangan merokok. Kalau engkau masih begini. Kalau anak yang pandai dan tegas, bapak saya begitu. Tidak mungkin, saudara. Keteladanan berbicara lebih hebat.
daripada kata apapun yang kau saudara sampaikan kepada anak. Tunjukkan bahwa engkau hamba Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau anak Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau takut akan Tuhan. Jangan cuma ngomong. Orang semua itu kalau kita punya buah pikiran dan hati berbeda dengan mulut. Ini kita lihat Matius 23 ayat yang ke-17. Ini terakhir. Matius 23. Saya singgung kata munafik sudah. Iya kan ada dalam firman maksud saya begitu. Matius saudara. Matius 23 ayat yang ke-17 mulai. Dia bilang begini. Hai kamu orang-orang bodoh. Hai, sorry, 20 bukan 27 28 saya salah. Dia bilang begini saudara, saya salah, maaf. Karena kalau untuk catat itu saya agak repot saudara. Bukan tidak bisa catat, tapi ini tidak salah. Manusia, namanya manusia lah. Dia bilang begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang apa? Ya bukan saya yang ngomong. Ada firman. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 8. Demikian jugalah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalammu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi betapa pentingnya kau memulai dari dirimu sendiri. Bersihkan yang dari, bersihkan perasaan, pikiranmu bersihkan. Tunduk sama firman dulu. Karena firmanlah saudara, saya dan saudara tidak bisa membersihkan diri sendiri kecuali langkah satu-satunya kembali untuk tunduk, hormat, belajar akan firman Tuhan, dan engkau punya komitmen, punya tekad bahwa saya mau tunduk sama setiap perkataan yang keluar daripada firman Tuhan. Kalau engkau ada di dalam standar ini, dengar, engkau pasti disembuhkan. Engkau pasti diberkati Tuhan. Artinya kebutuhanmu tercukupi. Engkau tidak akan dipermalukan. Itu janji. Kalau apa? Kalau engkau ada di dalam standar ini, tunduk, hormat, takut akan Tuhan yang engkau sembah. Makanya saudaraku, ayat yang paling terakhir, makanya latar belakangnya ini, makanya karena orang Farisi itu saudara, dia lebih mementingkan bejana luar. Saudara, jangan bilang bahwa firman Tuhan itu dilahirkan tidak ada sebab akibat. Ada latar belakangnya kalau kita belajar. Ayat ini saudara menimbulkan khotbah Yesus di bukit, terutama kita lihat Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ini terakhir. Saudara coba jangan ada duri di. Haleluya. Jangan. Oh, haleluya. Matius pasal 5 ayat yang ke-8 kan dia bilang begini. Dia bilang begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan apa? Melihat Allah. Kenapa Yesus berisi khotbah di bukit? Karena ini ada paradoks dengan pengajaran orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat yang mementingkan bejana luar, tapi mereka tidak peran aktif untuk memperhatikan hati nuraninya, pikirannya,
perasaannya. Makanya di dalam terjemahan yang lain, diberkatilah orang yang suci hatinya, tulus, murni. Bukan orang yang sembarangan. Makanya saudaraku, kalau saudara lihat Roma pasal 8 10 mulai ayat 8 9 10, bukan sekedar pengakuan di situ secara formalitas, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hati saya dan titik sampai tidak. Kalau saudara baca sejarahnya, itu di zaman Konstantin, zaman Nero, apalagi zaman Nero itu saudara. Siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nero itu punya kebiasaan pesta. Dengar baik-baik supaya jangan Nero itu punya kebiasaan pesta, dan itu pesta taman. Di pesta taman itu ada tiang-tiang yang itu akan menjadi lampu sorot. Dan apakah lampu sorot itu lampunya begini? Tidak. Bukan sekedar pengakuan. Lampu itu adalah orang-orang Kristen yang menurut sejarahnya sekitar 1.500 orang. Mereka diikat di tiang-tiang itu, lalu disiram dengan teh, lalu dibakar. Tidak mudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beritakan Yesus, nyawa melayang. Kita enak-enak hari ini ikut-ikut. Tuhan Yesus, bukan ini tidak betul, ini start awal. Tetapi pengakuan itu punya risiko. Pada waktu itu kita korban sedikit saja sama Tuhan, kita ungkit dari 100%. Alasannya banyak. Datang ke gereja, aduh papa, saya lambat bangun. Kalau orang, saya waktu pacaran sama istri saya, kami dua janji ketemu jam 6, dari jam 5 saya sudah ada di tempat itu. Saya jalan kaki, kira dua itu tidak ada. Tidak ada, unta tidak ada, kuda itu yang ada. Kenapa sudah? Karena cintaku. Makanya kita bilang aku cinta Tuhan, tapi pengorbanan tidak ada. Dengar baik-baik saudara-saudaraku, yang kita akan bergandengan tangan untuk kita masuk di dalam kerajaan Bapa kita yang penuh kebahagiaan itu. Dengar baik, kalau engkau mau bersama-sama dengan Bapak Gembala, dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dengar, pengakuanmu punya dampak, punya resiko, tanggung jawab di sini. Jadi suci hati ini saudara, dampak, jangan perbaiki sebelah luar, kelihatan. Jangan biarkan dengan kita datang gereja, datang ibadah, baca firman, tapi tidak pernah tunduk sama Tuhan. Jangan tutupi kedurjanaanmu, kemunafikanmu, kefasikanmu dengan sebuah tameng, yaitu jubah keagamaan. Jangan tutupi. Buka hatimu pagi hari ini. Saya percaya Tuhan masih punya waktu kasih karunia untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Glory, glory, glory. Kirara maka sanda ya lama katakan. Hora maka sanda, mari bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan sedikit. Kita akan menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami cinta Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, nanti kami menanya, tapi bagian kami adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Ambil keputusan pagi hari ini. Saudara
Ada suami-suami yang kehilangan rasa hormat Tuhan. Saat ini Bapa jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan Bapa. Pulihkan Tuhan. Ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita tetap dalam suasana penyembahan. Saudara duduk kembali dengan peran. Ibu Pendeta Ria akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Berdoa buat kita sekalian. Berdoa buat rumah tangga demi rumah tangga. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa kami yang ada di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur satu kehormatan kami ada di hadirat-Mu. Kami menikmati sajian rohani yang memberkati akan kehidupan rohani kami, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup, biarlah kami boleh menampilkan keluarga-keluarga ilahi yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami sadar bahwa itu tidak gampang. Kami membutuhkan roh Tuhan yang menuntun kami, yang memampukan kami untuk kami berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Engkau Allah yang intervensi hidup kami. Kuduskan kami semua pagi hari ini Bapa. Kalau Engkau dapati ada kehidupan kami, karakter-karakter kami, baik itu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua yang tidak memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami Bapa. Tahirkan kami. Kami mau menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata, barang siapa ada dalam Kristus, ia ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami rindu ada nilai-nilai kerajaan Allah diimpartasikan melalui setiap kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami mau menceritakan nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Bapa, kalau Kau dapati ada keluarga-keluarga yang ada di Gebis ruang ini, mungkin mengalami problem dalam rumah tangga, pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang memulihkan kasih sayang antara istri dan suami. Engkau yang memulihkan hati yang terluka antara anak terhadap orang tua, antara saudara dengan saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang sanggup menumpahkan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mengadakan mujizat di tengah keluarga, sehingga kami boleh menikmati keluarga kami menjadi surga kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, nyerahkan akan hamba-Mu yang sudah berhenti membacakan firman-Mu. Roh Kudus bertambah-tambah indah dalam hidupnya. Pemakaian Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dimanapun hamba berada, kemanapun pergi, biarlah dengan penuh keberanian, penuh kasih, penuh tanggung jawab, memberitakan kebenaran-Mu bagi siapapun yang dia dijumpai, sehingga Injil disebarluaskan, kerajaan Allah ditegakkan di dalam dunia ini, khusus di kota Sika ini, karena kami tahu di sini medan pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang ada pagi hari ini, kalau Bapak dapati ada yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Kami yang datang dengan lemah dikuatkan, yang dalam darah susah Roh Kudus hibur. Mungkin kami yang membutuhkan jodoh, membutuhkan rumah, membutuhkan kendaraan, membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang fakire, mencukupkan yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Allah yang menyediakan tempat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kegiatan sepekan ini. Mari Bapak ambil alih ibadah sebentar sore jam 5 di tempat ini, bahkan ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, pelayanan pribadi, pelayanan ODGC, para pemulung, persekutuan doa, komsel-komsel yang sudah terbentuk, yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Mari Bapak campur tangan. Kami sadar kami terbatas, kami tidak mampu, tapi ketika Tuhan yang turut bekerja bersama-sama dengan kami,
kami, malah kami dimampukan bercakap, melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap para pemimpin-pemimpin gospel, para pemimpin-pemimpin persekutuan doa, dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan, boleh membawa dampak yang baik buat kami semua jemaat anggota yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Republik Indonesia ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sika. Engkau lawat dengan kemuliaan-Mu, lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di bangsa yang diberkati Tuhan. Kami ada di bangsa yang telah mengalami kemenangan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dan kami melihat provinsi kami ada provinsi yang diberkati Tuhan. Aparat pemerintah dari pusat sampai daerah kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam roda kepemerintahan mereka biar mereka melaksanakan dengan roh takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami sadar apa yang ada pada kami itu bersumber daripada Tuhan. Untuk kita mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dian. Kita akan lihat jadwal kegiatan kita untuk sepekan ke depan. Hari Senin itu persekutuan doa Bethesda jam 7 malam di rumah Patris Raga Waipare. Hari Selasa Komsel Gloria jam 7 malam di rumah Pastori. Juga hari Selasa Komsel Peduli Kasih jam setengah 8 malam di rumah Bapak Ibu Sarem di Panggilan. Terus hari Kamis jam setengah 8 malam Komsel tanpa pemulihan tanpa batas di rumah Bapak Ishak Dehi di YOT. Hari Jumat doa puasa kita jam 5 jumpa di tempat ini doa bersama. Hari Sabtu Komsel Rubadeo jam setengah 8 malam di rumah Bapak Subomo belakang Pasar Alok. Terus juga ibadah pemuda pada hari Sabtu jam 5 di tempat ini. Ibadah kita minggu depan pagi jam 8 dilayani oleh saya, dan sore jam 5 dilayani oleh Kakak Roland. Terus ibadah sekolah minggu jam 8 pagi di belakang, di aula. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Egonis Amoe, Bapak Yansen Febianus Haryadi, Ibu Yuni Efriningsih, Ibu Sofia Wea, Ibu Filomena Wilagaja, dan juga anak Yosua Abian Duci. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu. Oh ya, ada satu lagi yang saya mau sampaikan. Kita punya tim musik ini sudah cukup lama. Mereka main musik pakai keyboard yang lama. Nah, keyboard yang lama itu dia punya tuh sudah beberapa ya patah. Kita sudah coba perbaiki, tetapi di Momere tidak ada yang bisa perbaiki itu, sehingga mereka seringkali main itu tidak bisa ketuk di tuts, yang itu ketuk di nada yang di atasnya. Tapi puji Tuhan kita sudah beli keyboard yang baru lengkap dengan amplinya dengan harga sekitar 13 jutaan. Dan tapi kita gak keluar duit sebanyak itu, kita cuma keluar 3 jutaan karena ada anak Tuhan ya, tanpa saya minta, tanpa saya umumkan, tapi punya kepekaan waktu lihat anak-anak main seperti itu. Tiba-tiba Bapak Gembala, ini ada tambahan dari saya 10 juta buat alat musik. Puji Tuhan. Tapi beliau bilang jangan umumkan nama saya. Saya bilang biar Tuhan yang tahu, Tuhan yang balas. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah membantu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tim musik tolong dirawat yang baik. Saya ada bilang sama mereka, nanti tolong supaya cari kain yang warna gelap saja, kain warna gelap, nanti untuk ditutup dari atas. Jadi setiap alat musik selesai dimainkan ada covernya ditutup. Nah, saya percaya ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang siap jadi. Baik, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan bagi kita. Kita bawa persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi.
segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kehadiranmu di tengah kami. Engkau memberkati, Engkau memulihkan kami, dan kami percaya kami pulang sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah berkati. Kami percaya Bapak dalam perjalanan hidup ke depan ada tangan Tuhan yang sama yang menjaga, memberkati, dan menyertai. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu yang bepergian keluar kota, keluar daerah dalam minggu ini. Bahkan yang ada di dalam kota sekalipun, ada tangan Tuhan yang menyertai, memelihara, dan menuntun kami. Sehingga kemanapun kami pergi Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biar lewat hidup kami, nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Kami mau pulang saat ini Bapak, kami mohon berkat. Kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Sang Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kami, ikatan persekutuan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kami, mulai dari siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat ini kita terima di dalam satu nama,